Sahabat Dinar, balik lagi bersama aku Zana di channel Dinar All in One. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas materi yang udah sempat aku sebut di video sebelumnya, yaitu program linear. Nah, apa itu program linear dan apa aja yang akan kita pelajari? Langsung aja kita masuk ke materinya, tapi sebelum itu jangan lupa untuk tonton dulu video-video sebelumnya, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video yang bakal diupload di channel ini. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya, yaitu tentang program linear. Oke, jadi program linear itu apa sih? Kita lihat ke definisinya. Apa itu program linear? Program linear merupakan suatu metode untuk memecahkan masalah menjadi optimal, entah itu maksimum atau minimum, yang memuat batasan-batasan yang dapat diubah atau diterjemahkan ke dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear. Mungkin kalau baca definisinya terlihat panjang dan nggak jelas gitu ya, tapi intinya program linear ini bisa membantu permasalahan sehari-hari kita yang biasanya kita gunakan dalam bahasa Indonesia, kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa matematika. Nah, bahasa matematikanya itu apa? Sistem pertidaksamaan linear. Jadi, kalau kita punya suatu paragraf yang isinya kata-kata, kita terjemahkan ke dalam pertidaksamaan linear. Misalnya AX tambah BY kurang dari C misalnya, atau pertidaksamaan yang lainnya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk program linear. Penggunaannya seperti apa nanti kita akan lihat. Kemudian apa aja sih materi yang akan kita pelajari di program linear itu gitu ya. Yang pertama ada SPTLDV. SPTLDV itu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi kalau teman-teman udah nonton video sebelum-sebelumnya nih, aku sempat bahas juga yang namanya SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Kalau PT itu pertidaksamaan, gitu ya. Jadi bedanya itu. Sebenarnya ya singkatan ini hanya untuk mempermudah penulisan aja. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang model matematika. Nanti aku akan berikan satu contoh gimana caranya mengubah atau menerjemahkan suatu paragraf bahasa Indonesia ke dalam model matematika. Nanti dari model matematika itu kita bisa bikin yang namanya grafik. Dari grafik, kita bisa mencari titik kritis, nilai maksimum, nilai minimum, dan juga himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke sistem pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu cakupan materi kita yang pertama. Oke, kalau di video sebelumnya, di sistem persamaan linear dua variabel itu kita tahu, aku review sedikit ya, kalau di sistem persamaan linear dua variabel, itu kita punya persamaan, tandanya sama dengan, kemudian dua variabel. Variabel itu adalah tanda atau huruf atau simbol yang menggantikan suatu angka yang belum diketahui. Misalnya X atau Y atau Z atau huruf apapun atau simbol apapun bisa ditandakan sebagai variabel. Dulu misalnya ada AX tambah BY sama dengan C. Oke, dalam kasus ini, misalnya kita buat pakai angka 2X tambah 5Y sama dengan 10 misal. Nah, kemudian kita terjemahkan nih. 2 dan 5 ini namanya koefisien. Oke, kemudian yang X sama Y itu, X sama Y ini namanya adalah variabel. Dan yang ini adalah konstanta. Nah, kalau sistem pertidaksamaan linear dua variabel, itu bedanya adalah tandanya. Kalau persamaan itu pakai sama dengan, kalau pertidaksamaan itu pakai tanda yang ini. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, ini yang aku lingkarkan warna merah ini. Itu adalah tanda-tanda pertidaksamaan, gitu ya. Oke, kemudian hal yang sama di sini di mana X dan Y merupakan variabel. Jadi di dalam ini X dan Y itu namanya variabel. Nggak bisa di undo ya, gitu ya. Variabel. Kemudian A dan B itu adalah koefisien. Nah, A itu adalah koefisiennya X karena A nempel sama X. B itu adalah koefisiennya Y karena B nempel sama Y. Jadi koefisien itu adalah angka yang nempel ke variabel. Nah, sementara C itu adalah konstanta.
Konstanta itu apa? Konstanta itu adalah angka yang tidak nempel ke variabel. Ya, X dan Y adalah variabel, A dan B itu konstanta, koefisien, C itu adalah konstanta, di mana koefisien dan konstantanya harus bernilai bilangan real atau anggota himpunan bilangan real. Oke, itu namanya sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian pertidaksamaan linear dua variabel tadi bisa kita terjemahkan ke dalam bentuk grafik. Caranya gimana? Misalnya kita punya pertidaksamaan, ini persamaan dulu ya, kita masuk ke persamaan dulu. Ini persamaan dulu, persamaan. AX tambah B sama dengan C. Kalau kita terjemahkan ke dalam grafik, AX yang nempel sama X taruh di sumbu Y. Ini A, ini titik A. Yang nempel sama Y taruh di sumbu X, ini B. Nah, kemudian tarik garis sama dengan C. Sebenarnya itu cara garis besarnya aja ya. Nanti akan lebih enak ketika kita meletakkannya dengan angka beneran. Kalau A, B kayak gini, pakai A, B, C masih belum terlalu jelas. Tapi intinya seperti itu. Kemudian karena persamaan, karena dia sama dengan, maka garisnya itu garis tegas. Oke, sekarang kalau pertidaksamaan gimana? Nah, kalau pertidaksamaan, itu akan menghasilkan himpunan penyelesaian yang berupa daerah atau area atau wilayah. Misalnya gini, AX tambah BY kurang dari C. Ini misalnya garis AX tambah BY sama dengan C. Wilayah yang kurang dari sama dengan itu yang di sebelah kirinya. Oke, nah ini himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini cara menentukannya, kalau dia tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, itu wilayah himpunan penyelesaiannya ada di sebelah kiri garis. Tapi, syaratnya, koefisien X-nya harus positif. Jadi dalam hal ini, aku singkat aja, syaratnya A-nya harus positif. Ini syaratnya A harus positif. Ini yang harus diingat ya, aku highlight deh. Oke, kalau misalnya kita menemukan suatu pertidaksamaan, yang misalnya min AX tambah BY kurang dari C. Nah, ini nggak bisa langsung kita cari penyelesaiannya di sebelah kiri, mentang-mentang dia kurang dari. Ubah dulu, koefisien X-nya jadi positif, baru nanti tentukan daerahnya. Nah, kalau kurang dari itu sebelah kiri, kalau lebih dari, itu adanya di sebelah kanan. Jadi, lebih dari itu adanya di sebelah kanan garis. Dalam hal ini, himpunan penyelesaiannya yang di sebelah kanan garis. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Kalau misalnya tandanya nggak ada sama dengannya, gimana? Kalau nggak ada sama dengannya, garisnya putus-putus. Begitu pula dengan yang lebih dari. Kalau nggak ada sama dengannya, garisnya putus-putus. Sama, kalau kurang dari, selama A-nya udah positif, berarti dia di sebelah kiri garis. Ini HP-nya. Kalau yang lebih dari, berarti dia sebelah kanan selama A-nya positif. Berarti ini HP-nya yang sebelah sini. Oke, sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya nih, aku mau memberikan catatan dulu. Ada dua jenis orang yang menuliskan himpunan penyelesaian itu bisa dituliskan dalam bentuk yang diarsir atau enggak. Jadi himpunan penyelesaian bisa dinyatakan dalam daerah yang diarsir atau daerah arsiran. Ada juga jenis orang lainnya, ya kelompok orang lainnya menyatakan himpunan penyelesaian itu dalam daerah yang bersih. Nah, kalau dari tadi aku nyontohinnya, kita menggunakan pengarsiran untuk menyatakan himpunan penyelesaian. Jadi yang diarsir itu adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, tapi nanti ketika garis pertidaksamaan itu lebih dari satu, akan lebih baik ketika kita menggunakan daerah bersih sebagai himpunan penyelesaian. Nanti akan kita lihat, oke? Tapi supaya nggak keliru, kalian tulisin HP aja di bagian yang himpunan penyelesaian, supaya nggak lupa yang mana yang himpunan penyelesaiannya, oke? Kita lanjut ke model matematika. Jadi model matematika itu adalah rumusan matematika yang berupa persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi yang diperoleh dari hasil penafsiran atau terjemahan suatu masalah ke dalam bahasa matematika. Seperti yang tadi ya.
Jadi model matematika ini merupakan keluaran dari program linear. Gitu. Jadi kita terjemahkan paragraf yang bahasanya bahasa Indonesia ke dalam bahasa matematika. Entah itu persamaan, entah itu pertidaksamaan, ataupun fungsi. Contohnya, suatu adonan roti basah dibuat dengan menggunakan bahan 2 kg tepung dan 1 kg gula. Sementara satu adonan roti kering dibuat dengan memakai 2 kg tepung dan 3 kg gula. Ibu mempunyai persediaan tepung sebanyak 6 kg dan gula sebanyak 5 kg. Kalau paragraf ini kita terjemahkan ke dalam bahasa matematika akan jauh lebih sederhana. Kita misalkan, kalau X itu adalah adonan roti basah dan Y itu adalah adonan roti kering. Kemudian, untuk membuat adonan roti basah, yaitu si X, tadi katanya bahannya 2 kg tepung dan 1 kg gula. Maka tepungnya 2 kg dan gulanya 1 kg ini ya. Sorry, ini 1 kg harusnya. Oke, 1 kg. Kemudian sementara satu adonan roti kering, yaitu si Y, dapat dibuat dengan memakai 2 kg tepung dan 3 kg gula. Harusnya ini 2, ini 3. Oke, ini mungkin aku ini dulu ya, koreksi dulu supaya nggak salah. Oke. Tadi 2 kg tepung dan 1 kg gula. Kemudian ini 2 kg tepung dan 3 kg gula. Nah, ibu mempunyai persediaan tepung sebanyak 6 kg. Jadi persediaan tepung itu 6 kg dan gula sebanyak 5 kg. Gitu ya. Nah, makanya di sini nanti kita terjemahkan dalam bahasa matematika, yaitu yang model matematika ini. Jadinya 2X ditambah 2Y harusnya. Kurang dari sama dengan 6. Oke, kemudian yang gula, berarti X, ini salah ya, harusnya X tambah 3Y kurang dari sama dengan 5. Yang ini harusnya 2X tambah 2Y kurang dari, 2Y kurang dari sama dengan 6. Gitu, oke. Kalau misalnya kita udah bisa menerjemahkan sebuah paragraf menjadi model matematika, nanti pertidaksamaan yang kita dapat ini bisa kita manfaatkan untuk membuat grafik yang nantinya bisa kita pakai untuk memecahkan sebuah masalah, entah menentukan nilai minimum, nilai maksimal, atau yang lainnya. Seperti itu. Jadi mungkin di sini aku mau memberikan pengulangan gitu ya. Kalau misalnya ini tadi ada kesalahan, jadi yang benar yang udah aku tulisin di sini. Oke, ini anggap aja yang bawah. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke materi yang terakhir mengenai titik kritis. Jadi kalau misalnya tadi kan kita udah mencari tahu gimana caranya menerjemahkan pertidaksamaan ke dalam grafik. Tadi cuma satu pertidaksamaan. Sekarang kalau pertidaksamaannya ada banyak, kita mau gambarkan dalam satu grafik. Misalnya kayak gini. Ini pertidaksamaan yang pertama, ini pertidaksamaan yang kedua, ini pertidaksamaan yang ketiga. Oke, kita punya 3 pertidaksamaan yang kita gambarkan dalam satu grafik gitu ya. Kemudian aku nggak tulisin deh pertidaksamaannya apa, tapi misalnya pertidaksamaan yang kedua itu himpunannya kurang dari, berarti himpunannya itu yang, sekarang aku mau menentukan himpunan penyelesaiannya dengan daerah bersih. Aku tulisin ya, HP di sini daerah bersih. Kemudian untuk pertidaksamaan yang pertama, daerah penyelesaiannya itu adalah yang lebih dari. Kayak gini. Lagi-lagi himpunan penyelesaiannya yang bersih. Kemudian yang terakhir, untuk yang pertidaksamaan yang ketiga, itu lebih dari juga. Nah, kalau kita lihat, karena kita pakai daerah penyelesaian itu adalah daerah yang bersih, maka daerah yang bersih itu adalah yang ini nih. Yang segitiga ini. Set. Nah, itu adalah daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaian. Kita tulisin deh. Ini adalah HP-nya. Nah, titik kritis itu apa sih? Titik kritis itu adalah titik yang membatasi ini, kemudian ini, dan juga ini. Jadi himpunan penyelesaian itu dibatasi oleh titik-titik kritis. Nah, titik-titik kritis ini nantinya bisa dipakai untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Gitu. Kalau titik itu kan dinyatakan dalam X, Y gitu ya. Titik kritisnya X, Y. Jadi ini berapa koma berapa sih, ini berapa koma berapa sih, ini berapa koma berapa. Untuk mencari berapa koma berapanya, kita bisa mencari menggunakan eliminasi. Jadi
Aku tulisin di sini, cara mencari titik kritis, lakukan eliminasi. Oke, kalau kita lihat, titik kritis yang ini, aku namain deh, titik kritis A. Titik kritis A merupakan perpotongan antara pertidaksamaan yang pertama sama pertidaksamaan yang kedua. Maka untuk mencari titik A, eliminasi pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan 2. Kemudian untuk mencari titik kritis B. Titik kritis B itu perpotongan antara pertidaksamaan yang ketiga dan pertidaksamaan yang pertama. Berarti eliminasi pertidaksamaan pertama dan ketiga. Yang terakhir, titik kritis yang C itu perpotongan antara pertidaksamaan ketiga dan pertidaksamaan yang kedua, yaitu dengan cara eliminasi pertidaksamaan 2 dan pertidaksamaan 3. Seperti itu. Nanti kalau udah ketemu titiknya, kita bisa mencari nilai minimum dan nilai maksimum sesuai dengan fungsi yang dikasih tahu sama soalnya. Gitu. Jadi untuk materi program linear, itu saja yang bisa aku jelaskan. Nanti akan jauh lebih jelas kalau misalnya kita langsung terapkan ke dalam soal. Jadi jangan lupa untuk stay tune di channel Linear All in One ini. Nanti kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan program linear. Sampai ketemu di video berikutnya.